Nah, ada satu trik dalam penguploadan riwayat SKP, yaitu kita menambah riwayat SKP yang tahun 2020 dulu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita jangan mengupload yang 2019 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di tutorial ASN. Oke, kali ini saya masih membahas tentang MySAPK BKN. Oke, sebelumnya saya telah membahas temanya, yaitu daftar nama instansi MySAPK BKN periode ketiga. Nah, apa saja sih yang ada di periode 3? Nah, periode 3 ini merupakan tahapan pemutakhiran data mandiri untuk wilayah-wilayah di Kanrek 1 sampai Kanrek 14, yang mana dapat jadwal tanggal 15 September sampai 14 Oktober. Nah, berikut ada pembagiannya ya. Untuk Kanrek 1 itu ada 21 instansi, Kanrek 2 ada 19 instansi, Kanrek 3 ada 18 instansi, dan seterusnya. Nah, untuk instansi pusat sendiri ada 83. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana tips cara mengisi cepat MySAPK berdasarkan pengalaman saya dan pengalaman teman-teman. Oke. Nah, yang pertama yang harus kita persiapkan yaitu data. Oke, data ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, saya untuk mengisi MySAPK tersebut telah menyiapkan daftar isian yang akan saya copy ke dalam isian website MySAPK BKN, yang mana isian tersebut terdiri dari 9 folder, yang mana folder pertama itu ada riwayat ubah profil, riwayat pangkat dan golongan, riwayat pendidikan, dan selanjutnya. Oke. Nah, nanti di sini setelah kita buat isiannya, kita masukkan data-datanya, dan setelah kita masukkan datanya, maka kita tinggal mengcopy paste ya. Kita copy paste di isian website MySAPK BKN seperti ini. Jadi setelah kita buka, yang pertama misalnya riwayat ubah profil, lalu kita buka data kita ini untuk riwayat ubah profil ya. Nah, saya mengisinya itu di Notepad ya Bapak Ibu, di Microsoft Word atau Excel juga bisa. Nah, nanti kita tinggal copy paste saja. Nah, misalnya seperti ini. Foto yang diupload adalah foto formal terbaru dengan format JPG. Nah, itu kita sediakan ya. Ini saya sediakan sudah foto formalnya. Oke, saya edit di website dengan background. Nah, ini ya. Ini saya edit sendiri. Nah, jadi nanti kita tinggal memasukkan dan kita telah menyiapkannya. Nah, untuk selanjutnya misalnya ini. Sini saya menulis kontak pribadi. Nah, di sini saya tulis langsung ya. Alamat domisilinya saya tulis di sini. Oke, nomor teleponnya juga saya tulis di sini, dan nomor handphone serta email dinas pribadi dan email pribadi saya ketik di sini. Nanti setelah terbuka isian MySAPK-nya ini, kita tinggal copy paste saja gitu ya. Jadi pengisiannya itu lebih cepat. Begitu juga untuk riwayat-riwayat pemutakhiran data mandiri yang lain ya. Nah, ini saya coba kita buka untuk riwayat pangkat dan golongan. Nah, di sini kita isikan dan kita copy. Nah, di sini saya buka coba folder yang kedua. Nah, di sini untuk riwayat pangkat dan golongan. Nah, di sini sudah tertera di Notepad saya isian riwayat pangkat dan golongan beserta file-file yang akan di-upload nanti. Nah, jadi kita sediakan terlebih dahulu sebelum kita mengisi. Nah, sini coba saya buka riwayat pangkat dan golongan. Nah, di sini masukkan data golongannya, golongan 3A. Nah, jenis kenaikan pangkatnya itu kita pilih setelah selesai tugas belajar, masa golongannya. Nah, caranya begini Bu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, di sini kan ada masa kerja golongan sekian. Nah, jadi nanti dari isian di sini ya, dari isian di sini kita copy. Nah, ini saya mencontohkan untuk edit profil ya.
Nah, di sini kan ada nama, ada NIP, ada satuan kerja. Nah, di sini kita copy gitu. Nah, seperti ini ya. Ini alamat, nomor telepon. Nah, ini kita copy saja. Nah, saya copy di tempat yang baru misalnya ya. Oke. Nah, jadi nanti setelah kita copy, nah ini kita isi begitu. Jadi alamat domisili. Misalnya kita isi apa? Kalau tidak sesuai kita sesuaikan. Nah, nomor telepon kita isi. Jadi nanti formatnya dari websitenya MySAPK sendiri. Jadi kita copy, nanti kita isikan. Nah, setelah kita bisa membuat folder ini, kita juga harus memahami ya Bapak Ibu, bagaimana memahami kriteria pengisian MySAPK BKN, karena ada juga teman-teman yang lain masih bertanya bagaimana cara pengisian. Ada kasus-kasus misalnya dalam pengisian riwayat keluarga, bagaimana pengisian riwayat keluarga jika orang tua salah satu telah meninggal dan tidak memiliki KTP. Nah, jadi sebelum-sebelumnya permasalahan tersebut sudah saya bahas di video saya sebelum-sebelumnya. Oke, dapat Bapak Ibu cek nanti di folder video YouTube saya ya. Nanti di playlist itu banyak. Oke, nah selanjutnya yang harus diperhatikan Bapak Ibu dalam pengisian MySAPK BKN itu ada yang harus diperhatikan. Nah, yang harus diperhatikan salah satunya untuk pengisian MySAPK BKN itu yang diisi hanya data yang terakhir, kecuali ada data-data yang diisi 2 tahun ya. Nah, ini ada ada kriterianya ya. Nah, di sini update data mandiri hanya dapat dilakukan untuk 1 data terakhir. Nah, jadi kita mengupdate-nya itu data yang terakhir saja. Misalnya kita punya riwayat diklat. Nah, kita masukkan data atau upload data, walaupun kita banyak sertifikat diklat yang lain, kita masukkan saja yang terakhir, yang mana kita sesuai dengan apa latar belakang pekerjaan kita. Nah, seperti itu. Kecuali, nah di sini ya, update data mandiri hanya dapat dilakukan untuk 1 data terakhir. Nah, di sini kecuali riwayat yang dilingkari diperbolehkan melakukan pemutakhiran lebih dari 1. Contoh, riwayat SKP. Nah, jadi ini harus diperhatikan Bapak Ibu ya, agar tidak salah dalam mengupdate. Nah, jadi selain yang dilingkari, hanya boleh dapat dilakukan pemutakhiran itu 1 data yang terakhir saja. Nah, sekarang saya mencontohkan yang bisa lebih dari 1 itu, contohnya SKP. Untuk riwayat SKP itu yang diupload itu 2 tahun sebelumnya ya, yaitu tahun 2020 dan 2019. Nah, ada satu trik dalam penguploadan riwayat SKP, yaitu kita menambah riwayat SKP yang tahun 2020 dulu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita jangan mengupload yang 2019 dulu, kita upload dari yang terakhir dulu. Jika kita telah mengupload tahun 2020, maka tahapan yang kedua adalah kita upload SKP tahun 2019. Jangan terbalik, karena sebelum-sebelumnya ada teman-teman yang terbalik, mengupload tahun 2019 terlebih dahulu, itu tidak dapat menambahkan yang tahun 2020 di kemudian hari. Nah, itu harus dipahami Bapak Ibu untuk pengisian riwayat SKP. Nah, di sini untuk riwayat keluarga juga bisa diisikan lebih dari 1. Nah, di sini ya, kecuali riwayat yang dilingkari diperbolehkan melakukan pemutakhiran lebih dari 1 data. Nah, di sini saya menggarisbawahi untuk pengisian riwayat keluarga itu yang diisi yaitu orang tua. Orang tua yang diisi yaitu bapak dan ibu, baik orang tua yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Nah, jadi nanti data-datanya itu dimasukkan, walaupun data-data yang orang tua yang sudah meninggal tidak
kita dapat mencoba bertanya kepada orang yang terdekat dulu, Bapak Ibu. Jadi misalnya ada saudara kita yang mempunyai data riwayat orang tua kita yang sudah meninggal, bisa kita coba tanyakan. Nah, apabila tidak ditemukan juga dokumen-dokumen riwayat keluarga orang tua kita yang sudah meninggal, maka kita dapat memberi angka 0 atau kita kosong ya. Nah, untuk riwayat keluarga juga sudah saya buatkan video tersendiri bagaimana cara pengisiannya. Nah, yang kedua untuk data pasangan ya Bapak Ibu. Untuk data pasangan itu kita masukkan semuanya. Misalnya kita mempunyai 2 kali pernah menikah. Nah, kita masukkan ya. Istri kita yang 2 itu kita masukkan. Nah, yang pertama statusnya nanti ada. Statusnya masih nikah atau sudah bercerai. Nah, nanti yang istri kedua atau yang kedua karena yang pertama sudah meninggal, nah kita masukkan juga riwayatnya. Agar apa? Agar nanti dalam pengisian anak bisa memilih siapa ibunya atau bapaknya. Nah, seperti itu. Begitu juga untuk pengisian riwayat keluarga untuk pengisian anak, itu kita isi semua anak kita. Nah, nanti misalnya anak kita ada 3, kita inputkan 3 kali ya. 3 kali kita inputkan nama anak kita. Yang pertama siapa, anak keberapa. Nah, nanti dalam penginputan anak terdapat pilihan orang tua. Nah, itu nanti kita pilih siapa orang tuanya. Jika pasangan kita ada 2 atau 3, yang pertama sudah meninggal atau cerai, nanti anaknya jangan lupa pilih pasangan orang tuanya yang sesuai. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang terakhir untuk pengisian keluarga yang harus diperhatikan yaitu agar berubah status dari warna merah menjadi warna hijau dengan cara mengeklik data sudah sesuai. Nah, jadi karena riwayatnya ada 3, riwayat orang tua, riwayat pasangan, dan riwayat anak, maka kita klik data sudah sesuai itu 3 kali. Nah, kita klik data riwayat sudah sesuainya itu setelah semua terinput semua ya. Kita klik 3-3-nya. Nah, setelah itu yang terakhir ini riwayat CLTN. Apa itu riwayat CLTN? Riwayat CLTN itu cuti di luar tanggungan negara. Nah, di sini bisa diisikan lebih dari 1 kali. Nah, cuti di luar tanggungan negara itu misalnya jika kita memiliki pasangan yang sedang bertugas belajar di luar negeri, maka pasangan tersebut bisa mengikuti suami atau istrinya yang lagi tugas belajar di luar negeri tanpa harus menjalani kewajiban sebagai ASN. Nah, tapi statusnya yaitu CLTN, cuti di luar tanggungan negara. Di situ juga telah saya bahas, ada juga video-video saya yang membahas tentang pengisian riwayat CLTN. Jika Bapak Ibu tidak memiliki riwayat CLTN, dapat mengeklik data sudah sesuai, maka yang sebelumnya berwarna merah akan berubah menjadi hijau. Nah, jadi untuk yang lain-lain ini pengisian riwayat ubah profil, riwayat pangkat golongan, dan riwayat pendidikan dan lain-lain ini yang tidak saya bahas dapat melihat di video-video saya yang sebelumnya. Nah, sudah lengkap, saya coba kumpulkan, saya coba rangkum bagaimana kendala-kendala yang terjadi selama ini agar dapat mudah dipahami. Nah, sampai sini saja tutorial tentang trik cepat atau trik dalam pengisian MySAPK BKN, khususnya untuk MySAPK BKN periode 3 yang mana tanggal 15 September baru akan dibuka pemutakhiran data mandirinya. Selamat dan jangan lupa mengisi data yang akurat. Sekian dari saya, jangan lupa hidupkan lonceng agar bisa mengikuti perkembangan-perkembangan video yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MySAPK BKN.